beberapa pertanyaan datang juga kepada saya, bagaimana cara mengendapkan material daripada pirit. Jadi pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Bagaimana cara melakukan pengendapan dengan menggunakan sistem daripada basa. Jadi teman-teman, ini ada material yang telah kita lakukan proses dengan basa. Itu materialnya itu langsung full pirit. Jadi material ini full pirit teman-teman ya, full pirit yang kita lakukan prosesnya dengan basa. Ini udah berjalan selama 3 minggu. Sudah 3 minggu ya teman-teman ya, ini dilakukan prosesnya. Karena material pirit ini lumayan sulit untuk kita melakukan pengambilan logam mulia dari material tersebut. Jadi material ini nih full sangat pirit sekali teman-temannya, sangat banyak piritnya. Inilah yang sedang kita lakukan prosesnya kemarin. Dan hari ini baru kita melakukan pengambilan daripada air kayanya. Jadi air kayanya telah saya lakukan penyaringan teman-teman ya. Tadi ini barusan selesai penyaringan, karena saya tidak membuat videonya untuk penyaringan, nanti itu terlalu panjang. Jadi hasil penyaringannya aja yang akan kita lakukan proses. Jadi teman-teman, kita lanjut aja untuk melakukan prosesnya. Bagaimana proses yang akan kita lakukan di dalam proses yang namanya material daripada pirit. Lakukanlah oleh teman-teman langkah pertama dalam pengendapan itu dengan menggunakan pertukaran ion. Pertukaran ion ini yang lebih bagus dilakukan untuk proses pengendapannya. Jadi pertukaran ion ini bisa juga beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Jadi bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan saja teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang ada di sini teman-teman ya. Kita coba geser aja di sini supaya lebih jelas. Kita ambil materialnya teman-teman ya, air kayanya. Ini air kaya di bawah, saya tidak bisa melihatkan teman-teman ya, karena saya sendiri ini. Nih, kita ambil aja airnya teman-teman ya, air kayanya. Ya ini sudah teman-teman ya, ini berkisar berapa ya, lebih kurang daripada 500. Kita cukupkan aja 500, 4,5, 500, kita tambah 500 ya teman-teman ya, fullkan aja 500, setengah liter teman-teman, udah setengah liter. Jadi untuk langkah berikutnya, karena saya pernah mengupload di video saya sebelumnya, sewaktu kita melakukan proses pengambilan endapan di material pirit, jangan digunakan logam untuk melakukan pengendapannya. Tetapi logam ini dimasukkan setelah ada endapan. Setelah nanti ada endapan, baru endapan ini kita cuci, buang dari sisa-sisa kimia. Selanjutnya baru dimasukkan tembaga atau aluminium atau yang lainnya untuk memisahkan sisa daripada garam-garaman yang masih ada di air kaya tersebut atau di endapan tersebut. Jadi garam-garam ini setelah berpisah, logam itu akan berdiri sendiri. Emas berdiri sendiri, perak berdiri sendiri, dan tembaga berdiri sendiri. Jadi dia tuh terpisah. Jadi bagaimana menghilangkan garam? Garam ini nanti kita hilangkan dengan air panas. Garam larut dengan air panas. Seperti itu teman-teman. Jadi kita coba ini teman-teman ya. Kita lanjutkan aja mencobanya. Ini ada teman-teman ya, ini kita buat air ini dari perak teman-teman. Ini air perak yang kita buat untuk pengendapnya. Jadi kita gunakan itu pertukaran ion.
Kalau untuk cara membuat air perak, nanti saya buatkan juga videonya supaya teman-teman mudah dimengerti nanti ya. Nah, sekarang kita coba aja menggunakannya dengan air perak. Kita lanjut teman-teman ya. Ini kita ambil aja teman-teman, kita dekatkan sedikit. Tambah 1 sendok. Teman-teman, sepertinya kebanyakan airnya, air kayanya kita tumpahkan dulu di sedikit teman-teman ya. Kita tumpahkan dulu sedikit. Kita tumpahkan dulu sedikit, kebanyakan teman-teman. Ada 400. Coba kita tambah lagi teman-teman ya. Kita tambah lagi 1 sendok. Teman-teman, kita tambah lagi sampai terjadi nanti perubahan teman-teman ya. Kita kejar pH-nya ke pH 8 dan 9. Apabila pH telah 8 dan 9 nanti, baru kita hentikan pemberian daripada pengendap ini atau pertukaran ion ini. Kita tambah aja teman-teman ya. Kita lanjut tambah di sini. Teman-teman, telah ada perubahan. Kita biarkan dulu sebentar. Setelah itu baru kita lakukan pengadukannya. Kita coba aduk teman-teman ya. Kita coba aduk dan bagaimana reaksinya nanti. Usahakan aduknya itu sampai rata teman-teman ya. Sampai rata supaya pengendap kita ini bisa menangkap logam-logam yang ada di air kaya ini. Coba kita biarkan dulu sementara bagaimana reaksinya ya teman-teman ya. Kita tunggukan sebentar dulu. Apakah sudah cukup nanti pengendap kita ini atau pertukaran ion kita ini bisa mengendapkan logam yang ada di air kaya tersebut. Kalau ada endapan, berarti ada kemungkinan bisa kita lanjutkan kepada peleburan. Tetapi kalau tidak ada pengendapan, berarti belum bagus dalam sistem pengolahannya atau belum larut logam yang kita lakukan pelarutannya. Jika tidak ada nanti pengendapan, kita ulang lagi teman-teman. Kita ulang lagi untuk melakukan proses pelarutan logam dengan sistem basah ini. Ini belum pernah saya coba nih, karena baru saya saring dan agi nitrat juga baru selesai saya buat, dan ini langsung saya uji coba langsung karena belum ada saya coba-coba sebelumnya ini. Ada sepertinya pengendapan. Mudah-mudahan ini berhasil teman-teman ya. Karena ini sudah 21 hari, 3 minggu melakukan pelarutan material daripada pirit ini. Full sangat pirit ini. Ini kita coba dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya ada pengendapan yang sempurna. Tadi kita mengambil airnya 400 teman-teman ya, karena kita buang tadi 100 mg. Sepertinya udah ada endapan teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan, ini air sudah bening di atas. Airnya sudah bening di atas, udah mulai turun teman-teman ya. Sepertinya sudah ada. Jadi teman-teman, dalam melakukan pengendapan dengan pertukaran ion ini mungkin lebih mudah dan lebih irit biaya kita dalam proses pengolahan logam mulia ini. Karena kita tidak terlalu ribet ya. Bisa juga sih digunakan dengan bermacam ragam pengendap-pengendap yang lain. Rebond juga bisa, itu juga cepat melakukan pengendapan. Dengan karbon juga itu bisa, dengan bekas air cukim itu juga bisa, dan bermacam cara yang bisa dilakukan dalam pengendapan ini. Nah, jadi di dalam proses pengendapan daripada material full pirit ini, usahakanlah teman-teman melakukan pertukaran ion. Sebab dengan menggunakan besi atau yang lain-lainnya nanti terjadi perubahan lagi. Terjadi perubahan maksudnya terjadi reaksi kimia lagi. Jadi akhirnya kita tidak menemukan daripada logam yang kita tuju. Kalau untuk teman-teman bertanya apa terjadi reaksi, nanti saya jawab teman-teman ya. Nanti saya jawab dengan video yang lain. Karena saya kalau ceritakan ini nanti tambah panjang. Jadi sudah bisa ya teman-teman lihat ini. Sudah ada pengendapan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah clear atau sudah
bagus larut logam di air kaya basah ini. Jadi dapat teman-teman perhatikan, sudah turun teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat perak nitrat, kalau ada waktu saya nanti saya buatkan caranya, bagaimana cara membuat perak nitrat ini supaya teman-teman mudah untuk melakukan proses pengendapan di sana di tempat teman-teman masing-masing. Jadi ini teman-teman ya, sudah dapat teman-teman lihat, ini sudah beransur semuanya mengendap ke bawah. Coba saya zoom teman-teman ya. Tuh teman-teman, sudah mengendap dia ke bawah. Jadi seperti itulah kira-kira teman-teman ya, bagaimana proses pengendapan dengan menggunakan perak, air perak. Nah, kita permudah aja lah bahasanya teman-teman, air perak. Jadi saya ulang lagi, kalau ada kesempatan dan waktu saya nanti, kalau teman-teman mana yang belum bisa membuat air perak, nanti saya tunjukkan juga bagaimana cara membuat air perak kalau ada waktu saya yang luang untuk membuatkannya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.